Nah, coba perhatikan kita kamu, silakan keluarkan buku catatan. Semangat dalam pembelajaran dan masih karena mumpung masih pagi, jadi kita harus semangat. Jadi apabila Bapak mengetes semangat kamu tolong ikuti instruksi Bapak. Seperti ini ya. Apa kabarnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Anda hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bapak mendoakan semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, memudahkan dalam pembelajaran dan melancarkan semua aktivitasnya. Sekarang atur posisi duduk kamu dulu. Yang duduknya masih tidak lurus, sekarang luruskan. Nah, oke. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Silakan kita kelas ikuti doanya. Apa kabarnya? Baik, sehat, semangat. Ya, hari ini Bapak akan mengadakan explaining terlebih dahulu sebelum kamu melakukan aktivitas pembelajaran. Kita akan melakukan sedikit gerakan agar otot-otot kita menjadi lebih rileks ya nak ya. Kita akan beri suara. Sekarang Bapak beri atau materi pembelajaran. Nanti kamu perhatikan, kamu amati materi ini, lalu kamu perhatikan apa yang perlu Bapak di depannya. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang akan kamu ketahui, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu kamu atau siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional ya. Dalam bentuk algoritma dan optimasi penjadwalan. Nanti kita lihat itu apa itu algoritma dan apa pula itu optimasi penjadwalan. Ya, satu tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, kamu mampu atau siswa mampu menjelaskan pentingnya etika literasi digital serta penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai dalam materi ini, Bapak akan mengadakan tes diagnostik awal, ya, yaitu apa yang sebelumnya pernah kamu ketahui tentang berpikir komputasional itu. Soal sama soal, jawaban sama jawaban. Dikumpulkan saja lagi, soal sama soal, jawaban sama jawaban. Kamu pernah melakukan suatu aktivitas sehari-hari? Nah, kamu pernah membuat sebuah jadwal pembelajaran? Nah, apa yang langkah pertama sekali yang akan kamu lakukan? Ambil buku, terus lalu ditulis jadwal pembelajaran ya, jadwal pembelajaran. Terus apa dibuat dulu? Ya, agendanya. Lagi apa lagi? Mata pelajarannya. Ada. Terus ditempel di kamar. Ditempel di kamar. Nah, setelah kamu buat jadwal pelajaran, lalu kamu tempel di kamar, lalu setiap hari kamu lihat itu apa pelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira itu apa kaitannya dengan berpikir komputasional?
Siapa yang tahu? Ya, apa nak? Berpikir secara logika. Siapa lagi yang bisa menaikkannya? Gimana Andika? Berpikir dengan kritis. Ya, bisa jadi. Nah, mari kita lihat apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir secara logis, secara sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, misalnya kamu mau membuat jadwal pembelajaran, maka yang akan kamu lakukan terlebih dahulu yaitu yang pertama mencari kertas terlebih dahulu. Ya, setelah kamu mencari kertas, kamu mengambil pena atau pewarna. Selanjutnya kamu tulis. Setelah kamu tulis, kamu buat harinya. Setelah dibuat harinya, kamu buat judulnya di atas terutama. Apa misalnya dari Senin, apa saja pembelajarannya, terus apa saja, jam berapa saja, misalnya jam pertama adalah jam pembelajaran olahraga. Ya, jam berapa saja jam olahraga tersebut. Misalnya dari jam 8 sampai jam 9 olahraga atau PJOK. Jam 9 sampai jam 10 yaitu pembelajaran yang matematika. Lalu istirahat. Setelah istirahat, pembelajarannya misalnya bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Itu namanya berpikir secara logis dan secara sistematis. Nah, jadi yang dimaksud dengan berpikir komputasional itu apa Nana? Cara berpikir logis dan sistematis. Ya, cara berpikir logis sistematis. Teratur cara berpikir waktu ya. Logis berarti masuk akal, sedangkan sistematis berarti ada aturannya. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 komponen. Yang pertama yaitu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Coba baca Farel, algoritma itu apa? Untuk langkah-langkah urusan, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Contoh, langkah cuci tangan. Nah, jadi yang dimaksud dengan algoritma itu adalah urutannya, urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara bijak, apalagi Sopan, secara sopan, apalagi aman, aman dan bertanggung jawab. Nah, prinsip utamanya ada 4. Yang pertama yaitu berperilaku sopan saat online. Ya, yang kedua menghargai karya orang lain. Yang ketiga menjaga privasi keamanan. Yang keempat mencari informasi atau bertanggung jawab. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah video pembelajaran yang di halaman beranda media sosial kita. Lalu kita pengen mengambil video atau gambar tersebut, pengen kita posting ulang, maka cantumkan nama orang yang membuat tersebut. Misalnya si Alfarois membuat sebuah video bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Si Davi pengen memposting ulang. Nah, langkah yang harus dilakukan si Davi adalah dengan cara menyematkan nama si Alfarois di kolom postingannya. Ya, nah itu namanya ketika menghargai karya orang lain. Sudah Bapak bagi di dalam kelompok yaitu sebanyak 5 orang atau 4 orang. Bapak memiliki LKPD. Nanti kamu kerjakan LKPD-nya tersebut. Sekarang juga. Coba perhatikan teman kamu yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa kelompok berapa yang bisa mempresentasikan? Coba angkat tangan. Itu kelompok berapa? Kelompok lagi. Olive. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 6 mempresentasikan.
Berdiri, perkenalkan nama saya. Oke, algoritma seperti menyusun rangkaian sistematik untuk menyelesaikan masalah. Contoh, menyusun jadwal belajar seperti matematika, bahasa, istirahat, dan IPA. Hati-hati dalam bermedia sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanda-tanda ya jawab. Ya, karena kita harus menggunakan bahasa yang sopan di media sosial, bahasa yang bijak dan bermanfaat di media sosial. Selanjutnya, apa yang kita lakukan di media sosial tersebut harus kita pertanggungjawabkan. Ya, tidak boleh kita menyebar berita yang tidak benar. Ya, selanjutnya kita tidak boleh plagiarisme. Plagiarisme? Tidak tahu. Plagiarisme itu adalah mengambil sebuah karya orang lain atau meniru karya orang lain tanpa izin dari orang pemilik karya tersebut. Nah, ambil tadi misalnya karyanya, misalnya berupa gambar kita ambil dan kita posting ulang, atau berupa video kita ambil lalu kita posting ulang. Ternyata video atau gambar tersebut milik si A tersebut. Tanpa kita mencantumkan namanya, maka dia akan berhak menuntut kita. Itu ya, itu plagiat atau plagiat namanya. Ada pertanyaan berikutnya? Ada? Ya, silakan begini. Ya, bagaimana tanggapannya? Yang itu apa itu tadi? Berpikir rasional bagaimana? Ya, cara berpikir logis dan secara sistematis. Nah, contohnya apa tadi? Kita membuat sesuatu pelajaran tadi. Ya, kita sediakan dulu penanya, kita sediakan dulu kertasnya, lalu kita buat judulnya, kita sediakan harinya, lalu kita sediakan waktunya. Terus kita lihat setiap hari dan kita tempel di dinding kamar kita. Nah, seperti itu berpikir secara logis dan sistematis. Ya, nah, oke, ada pertanyaan lagi? Nah, oke, silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan Pak Oli. Kira-kira apa manfaat berpikir komputasional itu di dalam kehidupan kita? Kira-kira apa manfaatnya? Nah, siapa yang bisa? Bagus. Dapat menyelesaikan masalah kita. Apalagi? Dapat menyelesaikan masalah teman kamu. Apalagi kira-kira? Apa nak? Siapa tadi tuh ada tangannya? Dapat? Ya, dapat berpikir dengan cepat, ya, atau secara sistematis, atau teratur. Ya, nah itu salah satu manfaatnya. Nah, jadi Bapak simpulkan rasional itu yang pertama yaitu dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Sedangkan untuk yang kita pelajari hari ini yaitu algoritma dan optimasi penjadwalan. Selanjutnya, kalau algoritma itu adalah langkah sistematis, contohnya ketika menciptakan tersebut, bagaimana langkah-langkahnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuat jadwal pelajaran tadi, gitu. Selanjutnya, optimasi penjadwalan, yaitu mengatur waktu yang efektif. Nah, seperti di dalam 2 jam kita menemukan 3 permasalahan. Yang pertama kita harus belajar, yang kedua kita harus membantu orang tua, yang ketiga kita membantu istirahat. Yang mana yang harus kita pentingkan? Ya, belajar kita pentingkan terlebih dahulu. Yang kedua apa? Membantu orang tua, baru beristirahat. Nah, itu baru membantu waktu secara efektif.
Yang ketiga, literasi digital, yaitu sikap bijak dan bertanggung jawab di dalam dunia online. Tidak plagiarisme, tidak mengambil konten orang lain atau karya orang lain, ya. Tidak menjelekkan orang lain, ya. Tidak menyampaikan data-data pribadi kita ke media sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kamu Bapak kasih tugas, yaitu membuat sebuah algoritma. Kira-kira apa yang ada yang ditanya lagi? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan hal-hal